Laksanakan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka tren timbunan sampah juga meningkat setiap tahunnya. Sampah yang kita hasilkan biasanya dibuang ke tempat sampah dan kemudian dibawa ke tempat penampungan sementara TPS. Dari TPS akan diangkut, dibawa ke TPA. Jadi perlu saya laporkan pada kesempatan ini kepada Bapak Direktur, kita dalam on proses bahwa sampah insya Allah akan kita upayakan tidak lagi dibawa ke TPS, harus bisa diselesaikan di tingkat ke RW. Adapun juga sampah-sampah jalan, pasar, dan sampah hotel, restoran, dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab DLH, kedinasan. Saya akan upayakan bagaimana pada tingkat ke RW-an ini sudah selesai. Saya kecil di Sukabumi, tempatnya di Ciawu. Rumah saya, sejak saya kecil nggak pernah buang sampah, dan saya nggak pernah disuruh buang sampah ke depan TPS, karena di rumah saya waktu itu lingkungan ada satu tempat sampah namanya Jarian ya, waktu itu selesai di situ, dan TPS kita tuh kosong, tidak ada tuh di jalan TPS tempat pembuangan sementara ya. Nah sekarang hampir semuanya masuk ke TPS. Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan, dan ini akan saya sayembarakan khusus untuk tingkat ke RW ya. Kemudian juga saya sampaikan kepada Pak Direktur DLH, beberapa hari yang lalu saya sudah ketemu dengan Pak Menteri bersama dengan Menteri Investasi, Direktur Utama Danatara, kemudian Pak Gubernur Jawa Barat, dan beberapa kepala daerah Jawa Barat. Kita masuk kepada zona wilayah Bogor atau wilayah Purwakarta atau Bandung. Jadi kita mau milih ke Purwakarta, ke Bandung, atau ke Bogor untuk penyelesaian sampah dengan investasi yang akan dibiayai oleh Danatara. Paling realistis ke Bogor, lebih dekat ya, karena volume sampah kota dan kabupaten kita hanya jumlahnya sekitar 460 ton per harinya, khusus kota 180, kabupatennya kurang lebih sekitar 260 seperti itu atau 280. Nah, ini kebijakan pemerintah pusat, artinya dalam tempo 2 tahun ke depan kita sudah punya alat untuk penyelesaian sampah. Namun menjadi perhatian juga, yang belum kita hitung adalah kos angkut sampah dari kota Sukabumi ke Bogor, atau upah pungut dari jalan atau dari lingkungan
dibawa kemudian ditarik ke Bogor, biayanya berapa per kilogram. Oleh karena itu, biarkan pemerintah pusat memberikan program, tapi kita setiap RW kita selesaikan sampah di sini supaya untuk mengangkutnya jangan terlalu banyak. Betul. Setuju ya? Setuju, Pak. Karena kalau kita nggak tahu berapa biayanya angkut sampah dari Sukabumi ke Bogor. Kalau ngangkut pasir jelas, karena volumenya, kepadatannya, kalau sampah kan kepadatannya sangat rungkang ya, kalau bahasa Sundanya itu ya, sangat rungkang. Nah, sehingga harganya per tonnya sangat mahal ya. Jadi umpamanya seperti itu. Nah, ini perlu dikaji oleh teman-teman DLH ya. Pemerintah sudah berusaha bagaimana menyelesaikan, dan itu akan dibuktikan dalam tempo 2 tahun ke depan. Nah, kita nanti sudah akan sekarang dalam proses ya, insya Allah proses untuk tender dan lain sebagainya. Pelaksanaannya mungkin 10 atau 20 bulan, 10 atau 12 bulan, 1 tahun. Insya Allah 2 tahun kemudian kita sudah punya pengolahan sampah yang modern, yang melahirkan listrik, dan tapi biaya angkut dari sini berapa? Beli gehu seblak dan bakmi, jajan enak di belakang Pemda. Ayo semua masyarakat Sukabumi buang sampah pada tempatnya. Acara aksi bersih sampah nasional tahun 2025 tingkat Kota Sukabumi tanggal 24 Oktober 2025 saya nyatakan dimulai. Ayeuna waktunya. Kita nanti ini, mohon dimonitor aja Pak. Kota Sukabumi dimonitor. Saya kerja dulu nih 1 tahun. Nanti pertengahan 2026 sudah kelihatan. Terima kasih Pak. Ya Pak De. Ya, ini aksi bersih sampah nasional, dan saya juga kaget ya kedatangan Pak Direktur secara mendadak. Tapi alhamdulillah, karena langsung Pak Direktur yang khusus membidangi sampah yang datang ke Kota Sukabumi, sehingga saya terima kasih kepada Direktur DLH yang khusus penanganan bidang sampah. Kemudian kita komitmen dengan sampah ini, tapi perlu waktu. Kita akan selesaikan sampah di tingkat RW. Ya, di tingkat RW, supaya tidak lagi membuang sampah ke TPS tingkat RW ya.